Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran pada kesempatan hari ini anak-anak bisa memahami apa yang kakak sampaikan ya. Nah, sebelumnya kakak sudah memberi tugas. Kira-kira anak-anak kesulitan nggak mengerjakannya? Enggak ya? Mana kemarin alhamdulillah anak-anak sudah bisa mengerjakan soalnya. Nah, sekarang kita akan absen dulu ya seperti biasa. Kakak pengen absen, pengen kenalan lagi sama anak-anak. Aditra Paradana hadir? Hadir. Hadir. Kemudian Aisyah Rindu Ramadhani hadir? Hadir. Hadir. Alfarizi Ramadan hadir? Alfarizi Ramadan hadir? Alfarizi hadir. Kemudian Amanda Leo Avanza hadir? Hadir. Hadir. Anggara Lintang Putra N hadir? Hadir, Kak. Baik. Arya Fahreza hadir? Hadir. Hadir. Aulia Friski Fatma Dewi hadir? Hadir. Hadir. Aura Aprilia hadir? Aura Aprilia. Hadir ya. Kemudian Dava Algianu Fatin hadir? Hadir. Hadir. Eka Septian Anggraini hadir? Hadir. Hadir. Faisa Azara hadir? Faisa. Hadir. Oke, hadir. Kemudian Farhan Bagus Saputra hadir? Farhan? Farhan. Bentar. Oke, tadi kakak udah lihat. Ada ya. Kemudian Gelda Rewina Ayu sudah hadir? Hadir. Hadir. Kemudian Iksan Dwi Prasetyo sudah hadir? Iksan Dwi Prasetyo. Coba kakak lihat lagi. Iksan Dwi Prasetyo. Belum ya? Indah Setiawati sudah hadir? Hadir. Hadir. Hansa Hasna Karisa sudah hadir? Hadir. Hadir. Kinara Karunia Langit sudah hadir? Hadir. Hadir. Lenka Afrilia sudah hadir? Hadir. Kemudian Muhammad Iqbal Rashid sudah hadir? Hadir. Hadir. Nandita Fitri Nur Isnaini sudah hadir? Hadir. Hadir. Nila Hafsan Sara sudah hadir? Hadir. Hadir. Kemudian Randi Vio Chandratama sudah hadir? Randi Vio Chandratama. Belum ya? Kemudian Rizky Prasetyo sudah hadir? Hadir. Hadir. Rizky Edi Hikmawan sudah hadir? Hadir. Hadir. Sabrina Marta Arinjani sudah hadir? Hadir. Hadir. Sekar Arum Wardani sudah hadir? Sekar Arum Wardani sudah hadir? Sudah ya? Kemudian Timbang Novarianto sudah hadir? Hadir. Hadir. Kemudian Wahyu Ismail sudah hadir? Hadir. Hadir. Kemudian yang terakhir Yuli Wicaksono sudah hadir? Hadir. Hadir. Baik. Ada yang belum kakak panggil yang sudah hadir? Ada? Dua lagi ya. Randi Vio Chandratama dan Iksan Dwi Prasetyo. Baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Alhamdulillah anak-anak juga bisa hadir. Nah, kita akan mulai pembelajarannya ya.
Sebentar. Kita akan masuk ke perbandingan lagi, tetapi pembahasannya berbeda. Sebentar ya, agak lolai. Oke, sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Sudah ya? Sudah. Baik. Iya. Alhamdulillah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Tetapi sebelum itu kakak mau sedikit membahas tugas yang kemarin, ya. Kita akan bahas tugas yang kemarin, yang sebelumnya, gitu. Tapi nggak semuanya kakak bahas. Ini hanya ada 2 soal yang akan kakak bahas, yaitu halaman 32 nomor 8. Yaitu jumlah uang Intan dan Suci sebesar Rp1.200.000. Perbandingan uang Intan dan Suci adalah 7:13. Berapakah uang Intan dan Suci masing-masing? Nah, ini berarti gimana cara mengerjakannya? Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab tugas yang kemarin? Belum ya? Baik. Nah, untuk tugas yang kemarin kita pertama-tama adalah menulis perbandingan Intan dan Suci. Intan itu 7, kemudian Suci 13. Nah, jumlah rasionya itu 7 tambah 13. Kenapa kita harus mencari jumlah rasio? Karena di sini yang diketahui adalah jumlah uang Suci dan Intan gitu. Nah, karena jumlah rasio sudah, kemudian jumlah uang sudah, perbandingan masing-masing juga sudah, kemudian kita hitung uang dari Intan. Uang dari Intan adalah rasio Intan dibagi dengan jumlah rasio Intan dan Suci dikalikan jumlah uang Intan dan Suci. Nah, di sini 7/20 kali 1.200.000. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa ketika dalam rupiah, 2 angka di belakang koma yang ini tidak perlu dimasukkan dalam perkalian ya. Jadi cukup sampai di sini aja sebelum koma. Oke. Nah, ini 1.200.000 itu disederhanakan dibagi 20 itu sama dengan 60.000. Jadi jawabannya adalah 7 kali 60 sama dengan 420.000. Itu uang Intan. Kemarin sudah banyak yang benar ya. Kemudian selanjutnya kita ke uang Suci. Uang Suci berarti rasio yang dipakai adalah rasionya Suci. Rasio Suci adalah 13. Nah, sama seperti tadi, 1.200.000-nya disederhanakan dibagi 20 sama dengan 60.000. 13 kali 60.000 sama dengan 780.000. Jadi uang Suci adalah 780.000. Nah, kalau misalnya tadi kita jumlahkan uang Suci dan uang Intan. Uang Suci itu 780.000 ditambah tadi uang Intan berapa? 420.000. Nah, itu totalnya adalah 1.200.000. Oke? Nah, kemudian selanjutnya kita review lagi satu soal lagi. Ayah beternak ayam dan itik, perbandingan ayam dan itik 9:5. Jika banyak itik 300 ekor, maka banyak ayamnya berapa ekor? Nah, ini perlu anak-anak ketahui bahwa ketika kita membaca soal cerita, kita harus perhatikan apa yang diketahui. Nah, di sini kan ada perbandingan ayam dan itik. Jadi perbandingannya adalah 9 dan 5. Kemudian, nah di sini yang diketahui adalah itiknya aja, bukan jumlah semuanya. Jadi cara mudahnya adalah tinggal nulis aja perbandingannya berapa. Kemudian jumlahnya yang ditanyakan adalah ayam, nah yang diketahui adalah itik. Jadi gampang ya, tinggal ayamnya berapa? Rasio ayam dibagi dengan rasio itik kali jumlah itik. Nah gitu, jadi sama dengan 9/5 kali 300 jumlah ayam dan itik. Jumlah itik, maaf, sama dengan 540 ekor. Jadi jumlah ayam adalah 540 ekor. Kemarin sudah banyak yang benar ya? Sudah ya? Baik, nah selanjutnya yuk kita ingat materi sebelumnya. Materi sebelumnya yang mana? Nah, anak-anak boleh nggak minta tolong untuk mengerjakan LKS halaman 32 nomor 5. Sudah ketemu? LKS
halaman 32 nomor 5. Silakan dihitung dulu, kakak kasih waktu. Ini sama kayak pembelajaran sebelumnya, cuma soalnya memang soal cerita. Jadi anak-anak coba kerjakan. Nanti kalau misalnya sudah selesai, boleh kasih tahu kakak ya. Ayo anak-anak yang belum mengerjakan, silahkan menulis untuk jawaban dari halaman 32 nomor 5. Ditulis soalnya enggak, Kak? Nggak usah, langsung dihitung aja ya. Ada yang sudah selesai? Belum. Baik, kakak tunggu 2 menit lagi ya.
Udah ada yang selesai? Atau yang hampir selesai? Ada? Bisa nggak anak-anak mengerjakannya? Bisa. Bisa ya. Baik, Bisa. tadi udah tinggal sedikit lagi. Kalau ada yang sudah selesai, boleh silakan mencoba menjawab. Ada yang mau? Ada yang mau coba? Saya, Kak. Boleh. Aura ya, silakan. Sebentar, Kakak share dulu soalnya. Nah, ini adalah soalnya ya, betul. Keliling sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang 154 meter. Panjang dan lebarnya berbanding 6:5. Hitunglah luas tanah itu. Betul ya soalnya? Betul. Nah, baik. Aura, coba gimana cara mengerjakannya? 5 tambah 6, 11. 6 per 11 dikali 154 dicoret menjadi 14. 14 dikali 6 sama dengan 84. 5 per 11 dikali 154 dicoret menjadi 14. 14 dikali 5 sama dengan 70. 84 dikali 70 sama dengan 5.000 5.880. Baik, terima kasih Aura. Nah, ada jawaban yang berbeda nggak anak-anak? Siapa ini? Oke, Sekar, silahkan. Boleh mic-nya agak didekatkan sama suara? Coba, kalau Sekar jawabannya gimana? 6 ditambah 5 dan 11. 6 per 11 dikali 154 dicoret jadi 14 sama dengan 14 dikali 6 sama dengan 84. 5 per 11 dikali 154 dicoret jadi 14. 14 dikali 5 sama dengan 70. 84 ditambah 70 sama dengan 154. Bagus. Nah, ini bagus. Ada dua pertanyaan, ada dua jawaban. Kira-kira ada yang jawab beda lagi nggak? Ada yang beda lagi? Ayo, kalau misalnya ada yang beda lagi, boleh kasih tahu kakak gimana pengerjaannya. Ada yang beda lagi? Atau nggak ada? Nggak ada? Nggak ada yang beda? Nah, tadi udah bagus ya. Terima kasih Aura sama Sekar. Hampir sama ya. Tadi dijumlahkan dulu ini panjang lebarnya, kemudian dikalikan dengan 154. Cuman bedanya kalau Aura itu tadi hasil dari panjang dan lebar dikalikan, kalau Sekar dijumlahkan gitu ya. Tapi anak-anak perlu diketahui, di sini yang diketahui adalah keliling sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang 154 ya, sama perbandingannya 6:5 panjang dan lebar. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah ini kakak udah gambarkan ya, udah gambarkan perseginya. Di sini adalah 6 ya, perbandingannya ada 6:5. Di sini juga udah kakak tulis, perbandingan dari panjang dan lebar adalah 6:5. Tapi anak-anak tadi lupa bahwa keliling itu adalah 2 kali panjang tambah lebar ya. Jadi keliling persegi panjang itu kan 2 kali panjang tambah lebar. Benar atau enggak? Benar. Benar ya. Benar. Jadi keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Jadi kalau 154 ini
itu bukan jumlah dari perbandingan ini ya. Jadi 154 ini adalah keliling, berarti ini semuanya nih. Ya, berarti panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Berarti kalau seperti itu perbandingannya ini juga harus dikalikan 2 anak-anak. Ya. Ini harus dikalikan 2, ini harus jadiin 12, ini harus jadiin 10 karena itu adalah 2 kali jumlah dari ini, gitu ya. Tapi Kakak punya cara yang lebih mudah. Jadi kita keluarkan dulu angka 2-nya ya, anak-anak. Jadi jumlah kita harus cari dulu kan jumlah dari panjang dan lebarnya itu berapa. Karena di sini adalah diketahui perbandingan dari panjang dan lebar. Nah, jumlah dari panjang dan lebar ini kan sama ya, P tambah L itu sama dengan 154 dibagi 2 ya, karena tadi 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 154. Kalau panjang tambah lebarnya berapa? Ya udah berarti 154 bagi 2 sama dengan 77. Jadi sebenarnya tadi benar udah caranya ya. Ini dijumlahkan. Nah, kemudian kita menjumlahkan rasio. Karena yang diketahui di sini adalah jumlah dari panjang dan lebar, maka yang di sini juga harus dijumlahkan rasionya untuk nanti menghitung dari dari masing-masing panjang dan lebar, gitu ya. Kalau tadi pasti pada lupa kalau misalnya panjang dan lebar keliling itu adalah 2 kali panjang dan lebar ya. Jadi makanya ketika mencari jumlah itu harus dibagi 2 dulu supaya menjadi jumlah dari panjang dan lebar. Boleh kalau misalnya tadi dikalikan 154 itu boleh, tapi perbandingannya juga harus dikalikan 2. Jadi sama-sama ketika perbandingannya 2 kali dari jumlah ini berarti itu berarti dikalikan. Tapi kalau misalnya ini adalah 2 kali, lebih mudahnya itu dibagi 2 dulu ya. Jadi jumlahnya adalah 77 meter gitu ya. Jadi panjang tambah lebar itu sama dengan 77. Nah, jumlah perbandingannya adalah 11. 6 ditambah dengan 5. Oke, ingat ya anak-anak bahwa ketika kita mengerjakan kita harus teliti membaca soalnya. Nah, ini udah diketahui ya, kita udah tahu jumlah rasionya berapa, kita juga udah tahu jumlah dari panjang dan lebarnya, ya. Kemudian kita juga udah tahu perbandingan dari masing-masingnya. Kemudian kita lanjutkan mengerjakan. Tadi panjang banding lebar 6 banding 5, kemudian jumlah rasionya adalah 11. Jumlah dari panjang dan lebar adalah 77, betul ya? Nah, kalau udah ketemu kayak gini berarti gimana lanjutannya anak-anak? Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba? Caranya sama anak-anak kayak yang tadi. Sudah benar kan? Panjangnya berarti rasio panjang itu berapa? Kemudian jumlah rasio panjang dan lebar, ya ini, kemudian dikalikan jumlah panjang dan lebar. Rasio panjangnya berapa? 6, ya. Rasio panjangnya 6. Kemudian jumlahnya adalah 11, dikalikan dengan 77, ya. Jadi 6/11 kali 77. Boleh disederhanakan. 77 dibagi 11 itu kan 7. Berarti 6 kali 7, 42. Jadi panjang persegi panjang adalah 42 meter. Ya. Jadi panjang persegi panjang adalah 42 meter. Kemudian gimana kalau lebarnya? Sama aja. Berarti tinggal lebarnya yang di atas dibagi dengan jumlah rasio panjang dan lebar kali jumlah panjang dan lebar. Sama dengan 5 ya, perbandingan dari lebar adalah 5, kemudian dibagi dengan jumlah perbandingan atau jumlah rasio, kemudian dikalikan dengan jumlah panjang dan lebar. Sama aja ya, kita sederhanakan 77 bagi 11 itu 7, 5 kali 7 adalah 35. Jadi lebar persegi panjang adalah 35. Kira-kira udah benar atau belum jawabannya ini? Nah, kita buktikan ya. Nah, keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar, ya kan? Sama dengan 2 kali 42 ditambah 35, sama dengan 2 kali 77, sama dengan 154 meter. Karena tadi kan yang diketahui kelilingnya adalah 154 ya, sudah betul. Ini adalah panjang dan ini adalah lebar, gitu. Jadi ketika kita menjawab, coba kita buktikan jawaban kita sudah benar atau belum ya, dengan cara menghitung tadi, memasukkan rumusnya. Jadi keliling tadi berapa? Sudah ketemu 154. Jadi panjangnya adalah 42 dan lebarnya adalah 35. Terus tadi yang ditanyakan apa anak-anak? Masih ada? Coba yang ditanyakan di soalnya apa? Luasnya. Nah, cara menghitung luasnya berarti gimana? Ada yang tahu? Panjang kali lebar. Betul, Aura. Panjangnya berapa tadi?
42. Iya, 42 dikalikan dengan lebarnya berapa? 35. Coba berapa? 42 kali 35. 1470. 1470. Ada yang sama jawabannya? Kita lihat hasilnya. Betul. Jadi tadi sudah diketahui ya panjangnya 42. Tadi yang menjawab siapa? Betul ya. Jadi panjangnya adalah 42, lebarnya 35. Jadi ini bisa digambarkan seperti ini. Kemudian luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, yaitu 42 kali 35. Sama dengan, maaf ini harusnya pakai meter persegi ya. Kak, perbaiki dulu. Tapi nggak apa-apa ya. Agak susah memperbaiki. Jadi nanti sebenarnya ini ada ini ya, meter persegi. Jangan lupa kalau luas itu ada meter perseginya. Oke? Nanti akan kakak perbaiki untuk materi di selanjutnya. Oke, sudah bisa anak-anak untuk soal cerita seperti ini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ya. Baik, pokoknya kalau misalnya ada soal cerita, anak-anak pahami dulu, teliti ya, teliti apa yang diketahui, kemudian gimana cara penyelesaiannya, itu nanti kita akan cari tahu satu-satu apa yang diperlukan dicari, gitu ya. Alhamdulillah kalau udah nggak ada yang tanya, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang menyelesaikan masalah perbandingan jika diketahui selisih besarannya. Silakan anak buka halaman 31 LKS-nya. Sudah? Sudah ya? Nah, di situ ada perbandingan umur ayah dan umur ibu adalah 7:5. Selisih umur mereka adalah 12 tahun. Berapakah umur mereka masing-masing? Nah, yang pertama adalah biasa. Kalau kakak akan nulis yang diketahui dari soal ini adalah perbandingan ayah dan ibu. Ayah ini 7, perbandingannya ibu ada 5. Nah, kemudian yang diketahui adalah selisih umur ayah dan ibu 12 tahun. Nah, karena yang diketahui adalah selisih, maka rasionya juga dikurangkan ya. Jadi selisih rasio umur ayah dan ibu adalah 7 kurangi 5 sama dengan 2. Cara pengerjaannya itu sama seperti yang penjumlahan, cuman karena ini tadi selisih berarti harus dikurangkan. Ya, jadi untuk ayah, rasio ayah, umur ayah ya. Jadi rasio ayah itu berapa? 7. Kemudian dibagi dengan selisih rasio ayah dan ibu berapa? 2, betul. Dikalikan dengan selisih umur ayah dan ibu? 12. Jadi jawabannya berapa? 7/12 dikali. Iya, betul. 7/2 kali 12. Hasilnya berapa? 42, betul. Boleh disederhanakan ya, 12 dibagi 2 itu 6 ya. Jadi 7 kali 6, 42. Berarti umur ayah adalah 42 tahun. Nah, kalau umur ibu? Kalau umur ibu berarti kan rasio ibu ya, tadi rasio ayah, sekarang pakai rasio ibu dibagi dengan selisih rasio ayah dan ibu ya, 2, kemudian selisih umur ayah dan ibu dikalikan. Nah, jadi 5/2 kali 12, jawabannya berapa? 30 tahun. Jadi usia ibu adalah 30 tahun. 30. Baik. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah paham nih caranya? Sudah ya. Jadi kakak tambahkan, selisih itu tidak hanya lebih banyak, tetapi juga lebih sedikit ya. Jadi selisih itu adalah perbedaan antara dua sesuatu gitu. Jadi selisihnya berapa itu bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit ya. Nah, sekarang kita akan coba latihan. Silakan anak-anak kerjakan LKS halaman 32 nomor 6. Jelas, menjelaskannya terlalu cepat. Oh iya, boleh. Kakak ulang ya.
Kakak ulang mulai dari sini ya, sebentar. Nah, di sini ada perbandingan umur ayah dan ibu, 7:5. Selisihnya adalah 12 tahun. Berapakah umur mereka masing-masing? Berarti sama ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Ayah banding ibu itu 7:5 perbandingannya ya di sini. Kemudian yang diketahui lagi adalah selisih umur mereka adalah 12 tahun. Jadi selisih umur ayah dan ibu adalah 12 tahun. Karena yang diketahui di sini adalah selisih, maka perbandingannya itu dikurangkan. Ya, selisih rasio umur ayah dan ibu adalah 7 kurangi 5 sama dengan 2. Kalau sebelumnya kan kita yang diketahui adalah jumlah ya, jumlah. Kalau ini kan selisih. Kalau jumlah itu ini ditambahkan, kalau selisih itu dikurangkan. Oke. Nah, cara pengerjaannya sama aja, anak-anak. Kita menggunakan ketika kita mencari umur ayah, berarti kita menggunakan rasio ayah yang di atas dibagi dengan selisih rasio ayah dan ibu, ya. Dibagi dengan selisih rasio ini, kemudian dikalikan dengan selisih umur ayah dan ibu yang ini. Oke. Jadi 7 dibagi 2 kali 12. Nah, kemudian boleh disederhanakan 12 dibagi 2. Kak, gambarnya nggak kelihatan. Oh, ada yang nggak kelihatan juga? Coba sebentar, kakak share lagi ya. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Nah, tadi kakak lanjutkan tadi ya. 7 ini adalah perbandingan ayah. 2 ini adalah selisih perbandingan. Kalikan dengan selisih umur ya yang sudah diketahui 12. Berarti boleh disederhanakan 12 dibagi 2 itu 6. Jadi 7 kali 6 sama dengan 42. Jadi usia ayah adalah 42 tahun. Sudah dipahami atau masih terlalu cepat? Sudah ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Gimana kalau umur ibu? Kalau umur ibu gimana caranya? Sama aja. Kak, gambarnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yang lain kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan. Oke, coba kakak stop share dulu, kemudian share lagi. Boleh sinyalnya mungkin kendala sinyal ya. Kalau sekarang sudah kelihatan? Belum. Sudah. Sudah, baik. Kak lanjutkan lagi ya. Jadi kalau untuk usia ibu atau umur ibu itu tinggal diganti aja yang di atas ya. Kalau tadi rasio ayah berarti yang sekarang rasio ibu. Dikalikan dengan dibagi dengan selisih rasio ayah dan ibu dikalikan dengan selisih umur ayah dan ibu. Jadi 5 dibagi 2 dikalikan 12. Boleh disederhanakan seperti tadi. Yaitu 12 bagi 2 itu 6, kemudian 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi usia ibu adalah 30 tahun. Nah, tadi kakak menambahkan selisih itu adalah perbedaan dari 2 titik ya. Tadi kan umur ayah dan umur ibu selisihnya berapa gitu. Nah, kalau bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit gitu ya. Nanti di soal ada juga yang menuliskan kelereng ini lebih banyak segini atau ya kelereng ini lebih banyak segini. Itu sama-sama selisih ya, karena itu adalah perbedaan dari dua barang gitu ya, atau 2 usia gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau bisa dipahami? Kalau nggak ada, anak-anak coba kerjakan untuk LKS halaman 32 nomor 6. Nah, kalau ini soalnya ada lebih banyak nih, berarti tetap sama aja ya pakai selisih, oke? Pakai cara yang tadi. Nah, kakak lihatkan cara yang tadi, silahkan mengerjakan dulu yang di LKS nomor 6.
Nanti kalau sudah ada yang selesai, boleh bilang ya. Udah ada yang selesai? Sudah. Boleh. Tadi yang sudah selesai? Siapa? Saya. Boleh. Kinara, ayo coba menjawab dulu ya. Kita lihat soalnya. Pensil Zaka itu 12 butir lebih banyak. Lebih banyak itu berarti sama aja ya, selisih daripada pensil Zaki. Perbandingan pensil Zaka dan Zaki adalah 6:5. Berapa jumlah pensil mereka masing-masing? Boleh Kinara, ayo jawab. Jawabannya bagaimana? 6/1 dikali 12 sama dengan 72. Itu punya Zaka. Baik, kita lihat punya Zaka ya. Betul, jawabannya adalah 72. Jadi sama seperti sebelumnya, yang diketahui adalah perbandingan dari Zaka dan Zaki. Jadi selisih, kemudian diketahui lagi selisih pensilnya, jumlahnya berapa gitu ya. Jumlah selisihnya adalah 12. Nah, maka kita juga harus mencari selisih dari perbandingan atau rasio dari Zaka dan Zaki, yaitu 1. Tadi Kinara sudah betul ya, jawabannya adalah 6/1, karena selisihnya 1 dikalikan dengan selisih pensil mereka berdua adalah 12. Karena ini 1 berarti nggak perlu disederhanakan, jadi langsung 6 kali 12, yaitu 72. Jadi jumlah pensil Zaka adalah 72. Terima kasih Kinara. Kemudian ada yang mau menjawab untuk pensil Zaki? Aku. Boleh, ayo Wahyu. 5/1 kali 12 sama dengan 60. Betul. Nah, betul Wahyu, terima kasih. Kita lihat caranya kayak gimana ya. Nah, sama. Berarti tinggal kalau misalnya punya Zaki, tinggal ganti aja yang di atas ya. Rasio punya Zaki, karena tadi punya Zaka, sekarang punya Zaki. Rasionya berapa? Dibagi dengan selisih perbandingan, dikalikan dengan selisih pensilnya, yaitu 5/1 kali 20 sama dengan 60. Terima kasih ya Wahyu. Nah, udah ya. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk soal selisih? Enggak. Enggak, baik. Jadi kesimpulannya adalah A banding B adalah perbandingan umur ayah dan ibu, serta A adalah umur ayah dan B adalah umur ibu. Jadi gini mudahnya. Ketika kita mencari umur, misalnya tadi ya, umur ayah itu berapa atau jumlah pensilnya itu berapa, gitu kan? Nah, berarti di sini adalah perbandingan dari ini ya, perbandingan dari jumlah pensil yang ditanyakan punya siapa atau usia punya siapa. Jadi ini adalah perbandingan punya ini dibagi dengan selisihnya tadi, selisih perbandingannya berapa. Dikalikan dengan selisih jumlah yang diketahui biasanya gitu ya. Sama juga yang B. Yang dicari yang punya B misalnya. Ini adalah perbandingan punya B. Dibagi dengan selisih dari A kurangi B, dikalikan dengan jumlah selisih yang diketahui ya. Jadi lebih mudahnya lagi adalah jumlah yang ditanyakan, tadi kita mau cari apa, misalnya usia ayah. Kemudian rasionya yang ditanyakan, jadi rasio punya ayah itu berapa, kemudian dibagi dengan selisih rasio, berarti selisih usia ayah dan ibu, perbandingannya itu berapa, selisih perbandingannya berapa, kemudian dikalikan dengan jumlah selisih yang diketahui. Nah ini biasanya diketahui nih, tadi udah ya selisihnya berapa, kemudian lebih banyaknya berapa, atau lebih sedikitnya berapa, itu nanti akan dikalikan di sini. Nah, perlu anak-anak ingat bahwa selisih itu nanti di soal cerita itu enggak selalu ditulis selisih.
bisa jadi punya ini lebih banyak atau punya itu lebih sedikit, itu bisa juga. Kak, gambarnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya, coba kakak share lagi. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, baik. Nah, kakak ulang, jadi jumlah yang ditanyakan, ya, ketika kita mencari jumlah yang ditanyakan, itu sama dengan rasio yang ditanyakan. Jadi rasio yang punya ini nih, kita taruh di atas, dibagi dengan selisih rasio, ya, kemudian dikalikan dengan jumlah selisih. Jadi ketika yang diketahui ini adalah jumlah selisih, jadi selisihnya berapa atau lebih banyak punya siapa, itu yang dicari juga adalah selisih dari rasio, seperti yang tadi ya. Nah, di sini perlu diingat bahwa selisih adalah perbedaan jumlah. Jadi bisa jadi lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi di soalnya itu nggak selalu ditulis selisihnya berapa, tetapi bisa jadi tadi lebih banyak punya siapa. Misalnya tadi lebih banyak punya Beni misalnya, atau lebih sedikit punya Abi misalnya, seperti itu ya. Nah, sekarang kakak mau coba lagi anak-anak untuk mengerjakan LKS halaman 32 nomor 2 untuk selisih satu lagi ya soalnya. Boleh dikerjakan. Caranya boleh dengan ini, silakan sama aja. Nanti kalau misalnya sudah selesai silakan bilang ya. Nomor berapa, Bu? Nomor berapa, Bu? Nomor 2 ya, nomor 2. Yang ini, oke? Soalnya yang ini. Sudah selesai, Kak. Sudah, Kak. Boleh. Sebentar ya, tadi karena Sekar dan Kinara sudah. Sekarang kita tunggu yang belum. Ada yang mau menjawab yang belum tadi? Sekar udah, Kinara udah, Aura udah, Wahyu udah. Siapa lagi tadi yang udah ya? Yang belum siapa? Ayo mau coba gantian. Saya, Kak. Boleh, Aisyah. Ini jawabannya gimana? 6/1 kali 4 sama dengan 24. Itu berarti usianya siapa? Kakak. Kakak. Nah, kita lihat jawabannya dari Aisyah. Udah benar apa belum? Nah, di sini kita seperti biasa ya, kalau kakak akan menuliskan apa yang diketahui. Jadi perbandingan yang diketahui antara kakak dan adik itu adalah 6/5. Ya. Kemudian yang diketahui di sini adalah selisih. Berarti perbandingannya juga perlu diselisihkan atau dikurangkan. Maaf, ini harusnya dikurangi ya. Kakak perbaiki dulu. Adalah dikurangi. Kelihatan ya, begini dulu aja ya. Nanti karena ada perbaikan lagi. Jadi umur kakak itu berapa? Berarti rasio kakak dibagi dengan selisih rasio kakak dan adik kali selisih umur kakak dan adik. Ya. Jadi tadi jawabannya sudah betul. 6 dibagi 1 kali 4. Ya. Jadi 6 kali 4 adalah 24 tahun. Nah, kemudian kalau umur adik ada yang mau jawab? Saya, Kak. Boleh, Lenka. Jawabannya gimana kalau umur adik?
5/1 kali 4 sama dengan 20. Baik. Kita lihat umur. Nah, ini kakak mau perbaiki lagi ya. Nah, betul tadi Lenka, terima kasih. Oh ya, tadi terima kasih kepada Aisyah ya, sudah betul juga. Udah kelihatan belum anak-anak? Sudah. Sudah ya. Jadi kalau tadi usia kakak 24 tahun, usia adik berapa? Usia adik adalah sama. Ketika usia adik, berarti yang dipakai adalah rasio adik, dibagi dengan selisih rasio dari kakak dan adik, kemudian dikalikan selisih umur kakak dan adik. Jadi jawabannya tadi 5/1 kali 4 sama dengan 20. Jadi umur adik adalah 20 tahun. Benar atau enggak? Gitu kan? Nah, kita buktikan dengan cara gimana? Kita selisihkan. Kan tadi umur kakak 24, dikurangi 20 tahun. Benar enggak 4 tahun? Benar ya, sudah benar. Berarti umur kakak adalah 24 tahun, umur adik adalah 20 tahun. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Ada? Kalau nggak ada, kakak mau lanjut lagi nih ke materi berikutnya. Nggak ada ya? Baik. Nah, selanjutnya kakak akan masuk ke materi menyelesaikan masalah perbandingan 3 nilai. Perbandingan 3 nilai itu gimana? Kalau tadi kan cuman misalnya Abi banding Beni itu 1/2. Nah, sekarang ada 3 perbandingannya. Misalnya Abi banding Beni banding Chandra. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Silakan anak buka LKS halaman 31 ya, yang ada di bawah. Sudah? Sudah ya? Baik, di situ ada soal perbandingan uang Andi dan Beni adalah 3/4. Sedangkan perbandingan uang Beni dengan uang Chandra adalah 3/5. Jumlah uang mereka bertiga adalah 123.000. Berapa uang mereka masing-masing? Nah, kalau kemarin kan kita udah menyelesaikan jumlah dari 2 perbandingan ya. 3/4 nih, cuman 2 ini. Tapi sekarang ada 3. Perbandingannya juga beda-beda. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Yang pertama-tama adalah kita tulis dulu perbandingannya ya. Andi banding Beni sama dengan 3/4. Ya. Kemudian Beni banding Chandra sama dengan 3/5. Ya. Nah, ini Beni nih sama-sama ya, ada 2 perbandingan. Tapi mereka punya nilai yang berbeda, 4 sama 3 gitu. Nah, cara pengerjaannya gimana? Nah, kita harus setarakan dulu ya. Seperti pecahan kemarin, supaya lebih mudah, kita setarakan dulu yang ini, punya Beni. Karena yang Beni kan ada dua-duanya ya nih. Nah, kita setarakan dulu. Caranya gimana menyetarakannya? Nah, kalau kita bisa menggunakan KPK, bisa ya. Maaf. Ini bisa dikalikan 3 itu ya. Ini juga bisa dikalikan 4. Kenapa? Biar nanti hasilnya sama. Disetarakan. Nah, ya. Jadi gini. Tadi kalau misalnya tadi kan 4 sama 3 ya. Nilai yang sama tuh berapa yang paling dekat sama 3 sama 4? Itu adalah 12 ya. 4 kali 3. 4 kali 3 itu 12. Nah, ini berarti yang atas semuanya harus dikalikan 3. Jadi 3 harus dikalikan 3, 4 juga dikalikan 3. Jadi menjadi 9 dibanding 12. Ya, 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Kemudian yang di bawah dikalikan 4. Kenapa? Karena supaya ini sama, ya, sama-sama 12. 3 kali 4 itu 12, 5 kali 4 itu 20. Jadi untuk perbandingan sekarang, ya ini udah sama ya, untuk perbandingan barunya kita tulis. Ya, Andi banding Beni banding Chandra itu 9/12/20. Jadi yang pertama kita ngerjain kalau 3 nilai itu harus disamakan dulu ya, yang ini yang ada 2-nya ini. Disetarakan dengan nilai yang sama supaya lebih mudah gitu ya. Jadi perbandingan Andi, Beni dan Chandra itu 9/12/20 ya, yang ditulis yang di sini. Kemudian jumlah uangnya berapa? 123 punya mereka. Nah, ini yang karena yang diketahui adalah jumlah uang, maka yang di sini perbandingannya juga dijumlahkan.
tiga-tiganya, karena ini adalah uang mereka bertiga ya. Berarti 9 ditambah 12 ditambah 20 sama dengan 41 gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk sampai sini? Enggak ya? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Kalau misalnya terlalu cepat, juga silahkan bilang ke kakak. Supaya nanti anak-anak bisa memahami. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Perbandingan baru tadi udah ya, 9 banding 12 banding 20. Jumlah uangnya juga sudah diketahui, jumlah perbandingannya juga udah diketahui. Nah, cara mengerjakannya gimana? Kita cari satu-satu ya. Uang punya Andi itu gimana caranya? Seperti biasa. Rasio Andi, ya, itu 9. Kemudian dibagi dengan jumlah rasio. Ini 41 dikalikan jumlah uang. Sama dengan 9/41 kali 123.000. Sama dengan 27.000. Karena 123.000 dibagi dengan 41 itu sama dengan 3.000. Jadi 9 kali 3.000 adalah 27.000. Kalau uang Beni berapa? Sama caranya ya. Jadi di sini tinggal ganti aja rasio punya Beni, yaitu 12. Ya. Jadi 12 kali 3.000. Sama dengan 36.000. Kemudian kalau punya Chandra gimana? Sama juga, tinggal diganti aja. Ini rasionya punya Chandra. Rasio punya Chandra berapa? 20. Berarti sini adalah 20/41 kali 123. Nah, ini bisa disederhanakan. Jadi 20 kali 3.000 sama dengan 60.000. Nah, ini udah benar belum jawabannya? Kita buktikan ya. 27 ditambah 36 berapa? 27 ditambah 36. Ada yang tahu? Ada yang tahu? 63. Betul, 63. Nah, sekarang 63 ditambah 60.000. 63.000 ditambah 60.000 berapa? 123. Betul, 123. Berarti sudah betul ya, jawabannya adalah masing-masing punya Andi 27.000, punya Beni 36.000, dan punya Chandra 60.000. Ya. Jadi, yang penting di sini adalah yang tadi, ketika kita ingat lagi ya. Yang penting adalah ketika kita menyetarakan. Jadi kita buat perbandingan, kita tulis perbandingannya dulu. Yang sama nih punya siapa nih? Berarti itu harus disamakan. Kemudian jangan lupa kalau itu dikalikan, berarti yang lainnya juga harus dikalikan sama dengan ini ya. Tadi kan kalau yang di atas 4 kaliin berapa biar jadi 12, kaliin 3. Berarti 3-nya juga harus dikalikan 3. Jadinya 9. Kemudian kalau yang di bawah itu ternyata dikalikan 4, berarti yang 5 juga harus dikalikan 4. Gitu ya. Kemudian kita buat perbandingan baru supaya lebih mudah. Jadi perbandingannya ada 3. Ya. Kalau tadi kan 2 sama 2, tapi Beninya ada 2. Sekarang Beninya ada 1. Ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Untuk penjelasan yang ini? Enggak. Enggak, baik. Nah, kita sekarang langsung coba aja yuk kerjain LKS halaman 33 nomor 9. Boleh ya? LKS halaman 33 nomor 9. Kakak tunjukkan caranya di sini. Kalau nanti sudah selesai silahkan bilang ke kakak ya. Gambarnya nggak kelihatan ya. Sudah kelihatan? Sudah. Baik, silahkan kerjakan ya yang tadi.
Kak, gambarnya nggak kelihatan. Baik, kakak coba share lagi ya. Kak, gambarnya nggak kelihatan. Ya, sebentar ya. Kakak share lagi, coba. Kelihatan? Udah. Terima kasih. Ada yang sudah selesai? Belum. Oke, kakak tunggu ya. Ada yang sudah selesai? Belum. Oke, kakak tunggu 2 menit lagi ya.
Kalau sekarang udah ada yang sudah selesai? Atau ada kesulitan? Iya. Iya. Oke, nah berarti kita bahas saja ya. Kita bahas sama-sama aja soalnya untuk yang perbandingan 3 nilai ini. Ini udah kelihatan ya layarnya ya. Sudah. Baik. Nah, soalnya betul yang ini? Betul. Betul ya. Jadi jumlah kelereng A terhadap kelereng B sama dengan 4/5. Kelereng B terhadap kelereng C 2/3 atau 2/3. Jumlah kelereng mereka itu 165 butir. Berapa banyak kelereng mereka masing-masing? Nah, anak-anak ingat bahwa bentuk perbandingan itu bisa seperti ini, ya. Bisa juga seperti ini. Ya. Jadi kalau seperti ini sama aja. Yuk kita tulis di sini yang diketahui adalah A banding B. Di sini kan A terhadap kelereng B itu 4/5. Nah, yang di atas ini adalah punya yang di depan. Ya. Jadi kalau bentuknya pecahan seperti ini, yang di atas adalah punya yang depan, yang di bawah adalah punya yang belakang. Jadi A banding B sama dengan 4/5. Kemudian kelereng B terhadap kelereng C itu 2/3. Berarti karena yang 2 ini di atas, berarti dia punya B. Kalau yang 3 ini di bawah, berarti dia punya C. Nah, kemudian ditulis seperti ini aja. B banding C sama dengan 2/3. Nah, kemudian caranya gimana tadi? Kalau ini udah sama nih, ada B2. Kemudian kalau yang ini ada 5 sama 2. Caranya gimana? Kita setarakan dulu. Menyetarakannya gimana? Kalikan aja 2. Ya, kalikan maksudnya 5 kali 2. Oke, kakak ulang ya. Untuk bentuk perbandingan yang seperti ini, yang atas itu punya yang depan, ya. Kemudian yang bawah itu punya yang belakang. Ya, kemudian kita rubah perbandingannya dalam bentuk seperti ini. Oke. Nah, B ini dua-duanya ada nih, ya. Kemudian tapi di sini berbeda. Di sini 4/5, di sini 2/3. Nah, tadi kan nggak bisa ya kalau misalnya di A banding B banding C itu tapi ininya berbeda. Makanya kita harus samakan dulu kedua ini. Caranya gimana? Kita kalikan aja ini 5 sama 2. Ya. Jadi yang di atas karena 5 ini dikalikan 2, berarti yang atas dikalikan 2. Nah, yang di bawah ini kan dikalikan 5, berarti yang di bawah ini dikalikan 5. Oke. Nah, jawabannya adalah 8/10 dan 10/15. Dari mana? Nah, di sini tadi udah ya, 5 itu mau dikalikan 2. Yang di atas pokoknya dikalikan 2. Berarti 4 kali 2 itu 8. 5 kali 2 itu 10. Berarti dapat 8/10. Terus yang bawah tadi mau dikalikan 5 biar sama ya. Jadi 2 kali 5 10. 2 kali 5 3 kali 5 15. Nah, sekarang udah sama kan di sini? Ya, udah sama-sama 10. Betul ya? Nah, kemudian kita buat perbandingan baru ya, karena sudah sama, berarti bisa dibuat perbandingan baru A banding B banding C. A ada 8, B itu 10, banding C itu 15. Jadi 8 banding 10 banding 15. Nah, yang diketahui tadi apa? Jumlah kelereng. Berarti di sini jumlah kelereng adalah 165. Karena yang diketahui adalah jumlahnya, maka perbandingannya juga dijumlahkan. Ya, 8 ditambah 10 ditambah 15 sama dengan 33. Sampai sini ada yang mau coba ini menjawab? Nggak ada. Oke, kakak lanjutkan lagi ya. Nah, di sini tadi udah diketahui tuh perbandingannya berapa, jumlahnya juga udah ada, kemudian jumlah perbandingan juga ada. Seperti biasa, kita cari jumlah A. Berarti kita pakai rasio A dibagi dengan jumlah rasio, ya, yang ini. Kemudian dikalikan jumlah kelereng. Jumlah kelereng 165 sama dengan 8/33 kali 165. Jadinya, ini boleh disederhanakan. 165 dibagi 33, itu sama dengan 5. 8 kali 5 sama dengan 40. Coba, ada yang mau coba yang B?
Saya. Penjelasannya terlalu cepat. Oke, terlalu cepat ya. Kita ulang lagi dari yang tadi. Gilda yang ini sudah paham? Belum? Sudah. Sudah ya, untuk menyetarakan sudah ya, sudah paham ya caranya gimana. Jadi ketika ada perbandingan yang berbeda, kita harus samakan dulu ya. Yang ini kan B sama B sama, ini juga harus sama. Nah, kemudian ketika sudah sama, kita buat perbandingan baru. A banding B banding C, 8 banding 10 banding 15. Kemudian jumlah kelereng yang diketahui adalah 165 ya. Kemudian karena di sini diketahui adalah jumlah kelereng, maka di sini kita harus cari jumlah perbandingannya berapa. 8 tambah 10 tambah 15 sama dengan 33. Nah, tadi udah diketahui nih ya, udah diketahui perbandingannya berapa. Kalau biasanya kan cuma A banding B ya, sekarang ada banding C. Sama aja caranya, tinggal kita mau cari yang mana. Ketika kita mau cari yang A, berarti kita pakai rasio yang A. Rasio yang A berapa? 8. Ya. Kemudian dibagi dengan jumlah rasio, yaitu 33. Ya, di sini dikalikan dengan jumlah kelereng 165. Sama dengan ini 165 itu bisa disederhanakan, 165 dibagi 33 ya. Jadi hasilnya 5. Kemudian 8 kali 5 sama dengan 40. Gitu ya. Itu yang A. Jadi yang A itu dia punya kelereng 40. Kalau yang B ada yang mau coba? Saya. Boleh. Ada mau selain Kinara ada lagi atau nggak ada? Kalau nggak ada Kinara boleh silahkan. Yang B caranya gimana? 10/33 dikali 165 sama dengan 50. Sama dengan 50. Betul ya. Jadi yang B itu tadi punya rasionya B aja. Rasionya B itu 10 ya. Dibagi dengan jumlah rasio yang ini. Yang tadi kita hitung 33 kali dengan 165. Nah, ini bisa disederhanakan seperti sebelumnya. 165 dibagi 33 itu 5. Berarti tinggal 10 kali 5 sama dengan 50. Yuk, yang C ada yang mau coba? Saya. Nih, mau Aditra dulu apa Amanda nih? Saya. Oke, nanti Aditra nanti lagi ya. Amanda, yang C gimana? 15/33 dicoret menjadi 1 dikali 165 dicoret menjadi 5 sama dengan 75. 75, boleh. Betul ya. Jadi yang C itu rasionya punya C yaitu 15 dikalikan dibagi dengan jumlah rasio ya. 33 kali jumlah kelereng. Nah, berarti 15/33. 33-nya itu dicoret kenapa? Karena dia dibagi 33 ya. Yang ini juga dibagi 33. Jadi 165 dibagi 33 adalah 5. Jadi 15 kali 5 adalah 75. Gitu. Betul ya. Terima kasih tadi yang sudah menjawab. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah jelas? Atau ada yang perlu diulang? Anak-anak sudah jelas semuanya? Nanti akan kakak kasih tugas loh ya. Jadi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Supaya nanti mengerjakan tugasnya lebih mudah. Jelas diulang. Baik, diulang ya. Mulai dari ini ya, kita mulai dari awal dulu ya, karena ya memang perlu ya. Dari sini ya, kita akan coba, kakak akan coba jelaskan. Nah, tadi ada jumlah kelereng A terhadap kelereng B sama dengan 4/5. Nah, bentukannya kan seperti ini, pecahan. Berarti yang atas itu punya yang depan, yang bawah itu punya yang belakang, ya. Jadi A banding B sama dengan 4/5. Ya, bentukannya sama seperti ini. Cuman dia dalam soal itu pecahan. Kemudian kelereng B terhadap kelereng C, berarti perbandingan punya B berapa?
2. 2, betul. Kemudian kalau yang C berapa? 3. 3, betul. Jadi B banding C adalah 2 banding 3. Ini udah nih A, B, B, C. Nah, yang sama punya siapa? Punya B. Tapi di sini dia perbandingannya berbeda. Ya, ketika kita mau menghitung, kita harus bikin satu perbandingan yang bisa disetarakan. Maksudnya A banding B banding C. Kalau kayak gini kan nggak bisa karena B-nya itu berbeda nilainya. Ya, jadi makanya nilai B yang ini sama nilai B yang ini itu harus disetarakan, harus disamakan nilainya. Caranya gimana? Ya udah, paling mudahnya adalah ini dikalikan dengan 2. Jadi kan 10. Kemudian kalau 2 dikalikan 5 kan sama dengan 10, ya. Jadi tinggal gitu aja. Cara mudahnya adalah ya udah, yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 5. Jadi ditukar aja gitu ya. Nah, kalau misalnya yang ini dikalikan, ya tadi kan kita mau menyamakan yang B nih dengan cara dikalikan, disetarakan. Tapi jangan lupa yang depan juga perlu disetarakan, yang lainnya, yang A ini juga perlu dikalikan, ya. Jadi ketika yang belakang dikalikan, yang depan juga dikalikan. Terus yang bawah, yang di depan ini dikalikan 5 ya, karena biar sama nilainya. Karena yang depan dikalikan, berarti yang belakang juga harus dikalikan. Oke, hasilnya gimana? Nah, ini dikalikan ya. Sama-sama dikalikan. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah 8 banding 10. Kemudian yang bawah juga sama-sama dikalikan. 2 kalikan 5 berapa? 10. 3 dikalikan 5 berapa? 15. Nah, sekarang sudah sama nih antara B ya. B dua-duanya udah sama nih. Ketika sudah sama, itu bisa dibuat perbandingan ya. Perbandingan 3 nilai. Perbandingan 3 nilai seperti ini. A banding B banding C. Ya, karena ini udah sama, berarti boleh ditulis seperti ini. Kalau masih berbeda nggak boleh ya ditulis seperti ini. Jadi memang harus disamakan dulu. Makanya kita harus memahami konsep pecahan. Kemarin kan kita udah menyamakan penyebut ya, seperti itu. Nah, kemudian A banding B banding C sama dengan 8 ya, yang ini. B-nya ditulis 1 aja ya, karena sama jadi 1 aja. 10 dibanding dengan C ya, C-nya 15 gitu. Nah, yang diketahui lagi apa nih selain perbandingan? Jumlah kelereng 165. Nah, ketika kemarin kita belajar tentang penjumlahan ya, tentang perbandingan itu, kalau misalnya penjumlahan adanya jumlah dari semuanya, berarti yang dicari adalah jumlah perbandingan. Nah, kalau misalnya yang diketahui ini adalah selisih, berarti ini harus dikurangkan, gitu ya. Jadi ingat-ingat aja, apa yang diketahui nih? Yang diketahui adalah jumlah. Oh, berarti perbandingannya dijumlahkan. Kalau misalnya yang diketahui itu selisih, berarti perbandingannya diapain? Dikurangin. Gitu ya. Jadi ketika jumlahnya berapa atau selisihnya berapa, gitu caranya. Nah, kemudian kita lanjutkan menghitungnya seperti biasa. Ketika kita mau cari tahu jumlah dari A, maka yang dipakai adalah rasio A. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Coba kakak mulai lagi. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan anak-anak? Sudah ya. Jadi sama, ketika kita udah tahu nih perbandingannya ya, perbandingan 3 nilainya berapa, kemudian jumlahnya berapa, kemudian jumlah perbandingannya berapa, sama seperti yang lainnya. Ketika kita mau cari jumlah dari A, berarti kita pakai perbandingan yang A dibagi dengan jumlah ya, jumlah rasio yang ini yang kita hitung tadi dikalikan dengan jumlah yang diketahui. Jumlah yang diketahui tadi adalah 165. Sama dengan rasio A berapa? 8. Dibagi dengan 33. 33 ini jumlah perbandingan ya, dikalikan dengan 165. Nah, boleh 8 kali 165 bagi 33, tapi akan lebih mudahnya lagi ini dibagi dulu ya. Lebih mudahnya adalah 165 dibagi 33.
Jadi 33 dibagi 33 kan 1. Kemudian 165 dibagi 33 itu jawabannya adalah 5. Nah, gitu. Jadi tinggal 8 kali 5, 40. Gitu ya. Kemudian yang B gimana? Sama aja. Kalau mau cari jumlah yang B berarti yang dipakai adalah rasio yang B. Ya. Jadi tinggal diganti aja yang atasnya nih, 10. Nah, tadi sama, disederhanakan 33 dibagi 33 itu kan 1. Kemudian 165 dibagi 33, 5. Berarti tinggal 10 kali 5 sama dengan 50. Terus yang C gimana? Sama juga. Tinggal yang rasio ini diganti punya C. Rasio punya C berapa? 15 gitu ya. Jadi 15 per 33 dikalikan dengan 165. Tadi boleh disederhanakan ya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Bahwa 165 dibagi 33 itu adalah 5. Jadi tinggal 15 kali 5 sama dengan 75. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ya. Pokoknya ketika anak-anak menemukan soal yang tadi ada perbandingan 3 orang nih. Tadi punya siapa? Kalau ini kan punya A, B, sama C. Itu kan perbandingannya biasanya A banding B berapa, B banding C berapa. Nah, kan yang sama ini yang B ya, yang tadi. Jangan lupa untuk disamakan dulu yang B ya. Dengan cara boleh mengalihkan tadi, dikali silang. Biar sama-sama ya. Tapi jangan lupa untuk mengalihkan juga depannya. Nah, kemudian dibuat perbandingan baru. Dibuat perbandingan baru seperti ini, udah. Kemudian yang diketahui apa? Yang diketahui soalnya itu adalah jumlah. Kalau jumlah berarti kita harus cari nih jumlah perbandingannya berapa. Tapi kalau misalnya tadi kan kita belajar selisih ya. Kalau misalnya yang diketahui selisih, berarti ya udah perbandingannya dikurangkan atau diselisihkan. Ya, kalau menjawab ini sama aja. Tinggal kita mau cari jumlah apa, berarti yang di atas yang dipakai adalah jumlah rasio dari yang ini. Kemudian dibagi dengan jumlah rasio atau mungkin selisih rasio tadi ya, pokoknya yang ini nih. Nah, kemudian yang di sini bisa jumlah, bisa selisih. Caranya sama aja. Tinggal yang tadi kuncinya adalah menyetarakan dari perbandingannya. Gitu. Oke, sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan? Karena hari ini materinya cukup sampai di sini aja, supaya tidak terlalu banyak ya. Nanti kakak akan coba kasih soal, kasih tugas ya. Untuk anak-anak dikerjakan, jangan lupa untuk boleh lihat buku nanti atau ini akan kakak share materinya di YouTube ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Baik, boleh mungkin kita foto dulu supaya lebih banyak foto kakak sama kalian karena ini minggu terakhir kakak ngajar kalian ya. Boleh nyalain kameranya? Maaf, tadi kakak lupa nyalain mic-nya. Kemudian yuk, satu lagi kita foto. 1, 2, 3. Baik, sudah semua. Baik, mungkin cukup sekian dari kakak. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya langsung ke kakak ya. Kalau misalnya malu di sini, nanti kakak akan share tugasnya di grup. Ya, terima kasih. Semangat belajar anak-anak. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa dipahami. Ya, kalau misalnya kesulitan, silahkan hubungi kakak. Terima kasih. Kita tutup dulu ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.